Oke, lanjut. Kita melangkah ke bab selanjutnya. Ada akal dan hati pada masa Yunani kuno. Ya. Jadi kita awali dengan pusat kendali kehidupan manusia. Sebenarnya pusat kendali kehidupan manusia itu ada tiga ya. Ada indera, akal, dan juga hati. Tapi untuk pelaku dan juga bisa menjadi musuh filsafat sendiri sih, itu ada akal dan hati. Untuk akal dia itu lebih ke pengetahuan logis, jadi lebih ke filsafat, ini banyak ke akal ya. Kalau hati itu dia lebih ke pengetahuan supralogis, jadi supralogis di luar logika, sesuatu yang tidak bisa dilogikakan, tidak bisa diempiriskan di luar nalar manusia, yakni pengetahuan mistik yang dirangkum di situ. Memakai hati itu nangkepnya. Lanjut, kita melangkah ke akal versus hati. Pertama, nah ini kita akan mempelajari tokoh filsafat ya. Pertama kali yang disebut sebagai bapak filsafat, yakni ada tokoh namanya Thales. Karena dia itu mengemukakan salah satu pertanyaan yang tidak pernah terfikirkan oleh manusia sebelumnya. Jadi dia itu pertanyaannya ekstrim sekali pada masa itu. Mungkin kalau sekarang menanyakan seperti itu biasa ya, tapi zaman dulu itu tidak ada yang berpikir se-ekstrim itu, se-kreatif, senyeleneh itu ya pada saat itu. Jadi dia itu mengemukakan sebuah pertanyaan, what is the nature of the world stuff? Jadi apa bahan alam semesta ini? Nah, itu orang-orang tidak pernah mau memikirkan itu ya pada masa itu. Tapi terus Thales ini mengemukakan pertanyaan demikian. Jadi dia disebut sebagai bapak filsafat. Dan dia juga tidak sekedar memberi pertanyaan saja, tapi dia juga mengemukakan satu jawaban untuk pertanyaannya itu, yakni air. Nah, itu menunjukkan bahwasanya filsafat pertama kali itu memang muncul dari hasil pemikiran akal. Jelas ini dia menjawab air ini hasil pemikiran akal. Selanjutnya muncul lagi deh tokoh lain namanya Anaximander. Dia berpendapat bahwasanya bahan alam itu, karena alam kan kekal ya, pastinya bahannya itu juga kekal dan ada dengan sendirinya. Ini apa? Udara. Dia menjawab udara. Nah, dari pemikiran Anaximander ini menunjukkan bahwasanya kebenaran itu lebih dari satu, sehingga di sini itu muncullah bibit-bibit relativisme relatif. Jadi sebuah pertanyaan itu bisa menghasilkan banyak jawaban berdasar perspektif pemikiran orang masing-masing, relatif berdasar orang masing-masing. Itu mulai muncul bibit-bibit relativisme di sini. Karena dia menjawab selain pemikiran pertama air, dia menjawab udara. Ketiga ada Heraklitus. Heraklitus itu dia pakai intuisi. Kalau yang pertama tadi kan pakai logika, akal, Thales pakai akal, Anaximander pakai akal juga. Ini Heraklitus dia itu mengawali dengan memakai intuisi, memakai rasa, memakai hati dalam mencari jawabannya. Ada statementnya yang paling terkenal, ini engkau tidak dapat terjun ke sungai yang sama 2 kali karena air sungai itu selalu mengalir. Nah, dari pernyataannya ini pun muncul statement, muncul pemikiran bahwasanya seperti air sungai tadi, diumpamakan air sungai tadi, muncullah pemikiran bahwasanya alam itu selalu berubah. Nah, karena alam itu selalu berubah, jadi yang mendasar itu sebenarnya yang untuk dipikirkan bukan bahannya alamnya itu, tapi lebih ke prosesnya. Sehingga kebenaran itu selalu berubah, kan tidak tetap ya. Dari pemikiran kebenaran selalu berubah ini, maka muncullah di sini dasar filsafat sofisme. Nah, nanti akan saya jelaskan terkait orang-orang sofisme itu siapa sih sebenarnya nanti ya. Kita lanjut ke Parmenides. Parmenides berpendapat bahwasanya standar kebenaran itu adalah logika yang konsisten. Jadi ukuran kebenaran itu adalah akal manusia itu sendiri. Next ada Zeno. Zeno berpendapat bahwasanya kebenaran itu tiada akhir. Kalau tadi kan Heraklitus dia berpendapat bahwasanya kebenaran itu selalu berubah. Terus Parmenides itu berpendapat bahwasanya kebenaran itu ya kalau kita logika bisa konsisten berarti ya benar, itu benar gitu. Dan ini Zeno ini beda lagi, dia itu berpendapat bahwasanya kebenaran itu tiada akhir. Jadi selalu ada yang benar, ada yang benar lagi, ada yang benar lagi gitu. Tidak pernah berakhir gitu. Karena sesuatu kebenaran itu relatif. Zeno ini menganut relativisme ya.
Jadi relatif bagaimana maksudnya ya? Tergantung cara membuktikannya. Ketika pembuktiannya itu benar, maka statement yang dikeluarkan pun juga benar. Seperti anak panah. Anak panah meluncur. Itu orang-orang kan pada umumnya berpendapat bahwasanya anak panah meluncur itu dia bergerak. Tapi Zeno ini juga bisa memikirkan bahwasanya anak panah yang meluncur itu diam. Karena apa ya? Dia punya alasan karena itu. Nah, karena alasannya itu diam. Nah, setiap anak panah meluncur itu kan melewati beberapa tempat. Ketika kita skip di satu tempat, pasti kan itu berarti dia berdiam di satu tempat walaupun dia bergerak. Nah, alasannya itu karena kalau alasannya itu bisa diterima logika, bisa dibuktikan, ya itu bisa dianggap benar. Itulah yang disebut dengan benaran relatif. Di sini relativisme pun mulai muncul. Dan dia itu jatuh ke tangan orang-orang sofis tadi yang mau saya jelaskan ya. Jadi orang sofis itu siapa sih? Orang sofis itu orang yang sangat mengandalkan relativisme. Jadi dia itu memiliki suatu pemikiran yang berbeda-berbeda per orangnya, dengan alasan yang berbeda pula. Tapi orang-orang sofis itu menyalahgunakan dengan pengetahuannya itu bersifat tipuan. Jadi tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Dan orang-orang sofis itu juga menjual kebijakan atau pendapatnya atau ajaran-ajarannya itu untuk mendapatkan uang, memperoleh materi gitu. Dan itu sangat dibenci oleh orang-orang filsuf. Orang sofis itu dibenci orang filsuf atau rivalnya ya. Karena itu dianggap merendahkan derajat filsafat. Padahal filsafat itu kan dipelajari untuk memperoleh suatu kebenaran, untuk keilmuan, untuk disenangi, bukan untuk uang, untuk materi, bukan. Lanjut, kita ke Protagoras sampai Aristoteles. Nah, pendapatnya Protagoras hingga Aristoteles ini terkait kebenaran. Untuk Protagoras berpendapat bahwasanya manusia itu adalah ukuran kebenaran. Jadi kebenaran itu ya manusia itu sendiri gitu. Itu menjadi tulang punggung humanisme, teori humanisme. Ada Gorgias itu berpendapat ada 3 statementnya. Yang pertama ada tidak ada yang ada. Sebenarnya realitas itu tidak ada. Kok bisa? Ya itu pendapatnya Gorgias. Jadi keberadaan itu sebenarnya tidak ada. Dan yang kedua, bila pun suatu realitas itu ada, maka tidak dapat dipercaya. Karena apa? Karena itu pasti hasil tangkapan daripada penginderaan, atau kalau tidak ya akal. Nah, padahal penginderaan itu kan bisa dipengaruhi oleh ilusi seorang, sumbernya ilusi kan indera itu. Dan akal itu pun juga bisa terpengaruh oleh subjektivitas seseorang. Bagaimana kedua hal ini bisa menghasilkan sesuatu kebenaran? Kan nggak bisa kan? Makanya bila pun ada itu pasti tidak dapat dipercaya. Nah, sekalipun kebenaran dapat diketahui, itu tidak dapat diberitahukan ke orang lain. Karena apa? Alat untuk mengkomunikasikan ke orang lain, untuk meng-share pengetahuan yang kita diketahui ke orang lain itu kan bahasa. Nah, itu bersifat relatif dan tidak absolut. Jadi bahasa itu relatif, tidak bisa dibenarkan ya. Untuk keadilan menurut Gorgias ini dapat ditegakkan bila ada yang mendukungnya. Seperti kekuatan, posisi itu bisa adil ketika ada yang mendukung. Jadi prinsip moral pun relatif menurut Gorgias ini. Pengaruh positif sofis. Di sini diselipkan juga sebenarnya sofisme tidak selalu bersifat negatif, tapi dia juga punya sisi positif. Sisi positifnya apa ya? Ini mampu membangkitkan semangat berfilsafat lagi. Dari yang semula filsafat itu hanya berkutat pada alam saja, karena ada sofisme ini, jadi filsafat itu lebih berkembang lagi, memfilsafati manusia juga. Next. Nah, relativitas moral itu memunculkan ngeblur ya? Sebentar. Memunculkan beberapa teori juga. Ada ngeblur.
Utilitarianisme, yang berarti tindakan benar itu menurut utilitarisme itu yakni ketika seorang mampu memaksimalkan kebahagiaan dan meminimalkan rasa penderitaan di dalam suatu perbuatan, maka itu disebut sebagai moral yang benar menurut utilitarisme. Ada pragmatisme yang berpendapat bahwasanya kebenaran atau moral itu ya jika seorang mampu berguna bagi orang lain, maka moralnya baik. Positivisme beranggapan bahwasanya kebenaran yang baik itu adalah ketika kebenaran bisa dibuktikan secara saintis, secara empiris, bisa diempiriskan. Sains itu kebenaran. Lanjut, kita ke periode SPA istilahnya ya. Socrates, Plato, dan Aristoteles. Socrates pertama. Socrates ini dia itu sangat sering dibicarakan ya, karena Socrates inilah yang mampu pada masa itu mengembalikan keyakinan orang-orang pemuda-pemuda Athena yang mulai goyah keagamaannya karena orang-orang sofis tadi ya menggoyahkan keyakinan-keyakinan beragama orang-orang Athena. Dia itu mampu mengembalikan keyakinan keagamaan lagi lewat teori-teorinya, yang mana dia itu bisa membantah relativisme itu sebenarnya ada kebenaran yang relatif, tapi juga ada kebenaran yang bersifat umum, objektif itu ada. Nah itu kita lanjut ya, nanti saya jelaskan bagaimana pemikiran Socrates bisa menghasilkan pemikiran yang begitu wow, karena dia bisa mengembalikan kembali keyakinan orang-orang Athena. Jadi pada saat itu Athena kan dikuasai oleh 3 tirani ya, ada Syracuse, Sparta, dan ada juga partai oligarki. Dan sehingga dasar-dasar lama itu remuk, dasar-dasar lama Athena yang bersifat keadilan itu remuk, rusak, jadi buyar semua, digantikan dengan kekuasaan jahat dari 3 tirani itu. Kemudian Socrates pun dituduh karena dia itu ingin mengembalikan pemikiran keyakinan orang-orang Athena yang telah goyah karena orang-orang sofis. Dia itu dituduh setelah merusak pemuda dan menolak Tuhan-Tuhan agama. Padahal enggak. Akhirnya sebelum dia dihukum mati, dia sempat berpidato pembelaan. Pidatonya terkenal dengan istilah apologia itu. Tapi ya pidatonya itu tidak diterima, tetap saja dia dihukum mati akhirnya. Socrates kasihan sekali. Untuk teori-teori Socrates ini banyak dirangkum oleh murid-muridnya. Pertama ada Barthes yang menceritakan bahwasanya ajaran Socrates itu mirip dengan sofisme sebenarnya. Jadi filsafatnya itu dimulai dari pengalaman. Cuman bedanya kalau Socrates itu dia tidak menyetujui relativisme secara mutlak. Karena Socrates itu berpendapat bahwasanya ada kebenaran yang objektif itu ada, tidak semua kebenaran itu subjektif. Ada muridnya juga Xenophon. Ini juga menceritakan tentang bagaimana Socrates itu menghasilkan sebuah pengetahuan. Jadi Socrates menggunakan suatu metode yang namanya dialektika atau berdialog. Jadi ketika ada suatu permasalahan, dia ingin mencari sesuatu kebenaran umum, itu dia berdialog, menganalisis dari pendapat-pendapat orang lain tentang benar salah. Kemudian banyak pendapat dari banyak orang, dari banyak perspektif itu kemudian ditarik kesimpulan dan sehingga bisa menghasilkan definisi akhir atau kebenaran umum objektif tadi. Lanjut ada Aristoteles. Dia itu dasar memukakan Aristoteles ini juga termasuk salah satu muridnya Socrates ya. Jadi dia mengemukakan bahwasanya dasar pengetahuan Socrates itu ada 2. Ini ada induksi dan definisi. Induksi ini adalah pemikiran dari pemikiran khusus menuju ke pemikiran menyimpulkan pengetahuan umum. Jadi dari khusus ke umum. Seperti contohnya ketika seseorang itu ditanyai terkait keutamaan sesuatu, itu pasti tiap orang dengan profesi yang berbeda itu pasti berbeda jawabannya. Nah dari berbeda itu pasti ada ciri-ciri yang sama terkait sudut pandang keutamaan itu, walaupun mereka berbeda background itu pasti ada yang sama. Nah yang sama itulah yang kemudian
disebut sebagai sifat umum. Ya, yang beda-beda tadi kan sifat khusus. Tapi dicari yang sama apa? Sifat umum. Muncullah di sini definisi objek itu. Definisi objek yang memunculkan definisi atau simpulan objektif atau kebenaran umum. Dia itu mengumpamakan seperti kursi, ciri-ciri kursi. Kursi kan beda-beda ya, dari kursi hakim, kursi sekolah itu kan beda-beda. Tapi dari berbagai ciri-ciri beda-beda itu pasti ada satu ciri yang bersifat umum, yakni yang mana semua kursi apapun itu pasti memiliki dua ciri ini, yakni fungsi sebagai tempat duduk dan pasti punya sandaran kursi itu. Nah, dari situlah dia bisa membuktikan bahwasannya kebenaran objektif itu sebenarnya ada. Maka dari itu kan perumpamaannya kursi tadi. Kursi punya dua sifat umum yang sama. Ada fungsi sebagai tempat duduk dan punya sandaran. Pasti jika kita pesan kursi ke tukang kursi itu tanpa kita menyebutkan sifat-sifat khusus semua, itu pasti sudah ada sandarannya dan itu pasti sebagai tempat duduk gitu. Nah, dari pemikirannya itulah kemudian dia bisa membuktikan bahwasanya kebenaran objektif itu ada, ya, akhirnya bisa diakui gitu. Sehingga kebenaran umum atau objektif itu kemudian bisa diterima, menunjukkan bahwasanya itu ada, benar-benar ada, sehingga laju sofisme pun dapat dihentikan oleh Sokrates gitu. Kita menuju ke Plato. Plato itu berpendapat bahwasanya kebenaran umum itu ada dan bukan dicari melalui induksi, tapi memang sudah ada sebenarnya kebenaran umum itu di alam, tidak perlu dipikirkan berat-berat lah. Plato itu juga sempat menceritakan percakapan akhir hayat dengan Sokrates, yang mana Sokrates itu sempat dipenjara sebelum meninggal ya. Percakapan dengan murid-muridnya, walaupun dia itu dipenjara, tapi Sokrates itu juga masih ngajarin, masih mengajarkan banyak hal gitu, masih ngulang murid-muridnya. Jadi dia itu sempat dipenjara 1 tahun karena sebenarnya kan hukuman matinya itu langsung karena pada saat itu ada perjalanan suci keramat Athena. Jadi tidak baik untuk dijadikan hari hukuman kematian seseorang, jadi diperpanjang sampai 1 bulan. Nah, Plato ini menjelaskan bahasanya kebenaran umum atau definisi itu bukan dibuat dengan cara induktif, tapi sudah tersedia di sana sebenarnya di alam ide atau di realitas itu sebenarnya sudah ada kebenaran umum itu. Jadi yang terkenal dari Plato itu kisah terkait mitos penunggu gua, karangannya Plato. Itu jadi kisahnya itu ada banyak tahanan yang lama sekali ditahan di dalam gua, sehingga dia disebut penunggu gua. Nah, tahanan itu kan manusia itu diumpamakan sebagai manusia dan gua itu diumpamakan sebagai dunia. Jadi gini, Plato itu berpendapat bahwasanya ketika tahanan itu terbelenggu di dalam gua yang hanya bisa menatap bayangan. Jadi itu dikisahkan ada tahanan terbelenggu di dalam gua, terus dia itu hanya bisa menatap bayangan yang mereka kira itu realitas nyata, padahal tidak, itu adalah bayangan dari api, karena dia hanya bisa menatap satu tembok saja, tidak tahu apa yang ada di belakangnya, padahal di belakangnya itu ada api dan banyak orang-orang lewat di situ. Tapi dia itu menganggap bahwasanya kebenaran, bahwasanya yang benar itu, yang real itu sebenarnya bayangan yang dilihat, padahal itu tidak, yang real adalah yang di belakangnya, itu manusia yang terkena bayangan yang berjalan di belakang api, terus akhirnya bayangannya muncul di tembok itu tadi, di dinding. Nah, kenapa kok bisa diumpamakan itu gua itu dunia? Jadi ketika dunia itu diumpamakan sebagai hasil penipuan indrawi, bayangan yang mereka anggap realitas tadi itu sebenarnya adalah tipuan indrawi. Dia kan lihat secara kasat mata kan bayangan, padahal yang realitas sebenarnya itu manusia yang di belakangnya yang lewat, bukan bayangan yang ada di dinding. Jadi ketika manusia itu dapat lepas daripada bayangan atau
penipuan indrawi tadi, sebenarnya ketika itu dia itu sudah bisa menemukan realitas tertinggi. Karena kan di kisahnya itu dikisahkan tahanannya itu ada yang lepas, ada yang sempat dilepaskan satu lihat dunia luar. Nah itu dia itu sampai baru menyadari bahwasanya yang dilihat sebenarnya itu bukan realitas. Dia itu baru sadar kalau yang realitas itu adalah manusia yang berjalan di belakangnya, bukan bayangan itu yang realitas. Itu setelah dia keluar dari gua. Jadi ketika manusia keluar dari belenggu dunia, belenggu penipuan indrawi, itu dia itu baru bisa menemukan deh di situ realitas tertinggi yang tidak menipu, yakni Tuhan. Nah, itu lepas dari indrawi itu menuju apa? Menuju akal dan hati. Ketika seorang mampu memaksimalkan penggunaan akal dan hatinya dan terlepas dari tipuan inderanya itu, dia itu mampu menangkap sebuah realitas sebenarnya, realitas tertinggi, yaitu dengan filsafat itu. Lanjut, Aristoteles ini berbeda ya dia, karena backgroundnya dia itu dari kedokteran, jadi filsafatnya itu lebih saintifik. Jadi hasil filsafatnya pun dia itu lebih sistematis, dan karena terpengaruh metode empiris, jadi apa-apa difilsafati secara empiris gitu, dibuktikan secara observasi. Kisahnya itu sangat panjang, dia itu sempat berguru ke banyak banget, pindah-pindah sini, pindah sana ini ya. Ya ibunya itu sudah meninggal. Dia belajar ke sana kemari, sehingga dia itu mampu menghasilkan banyak sekali karya. Dan ciri filsafatnya itu dia itu main logika, jadi didasarkan pada hasil observasi seperti yang saya sebutkan tadi. Terus dia itu berpendapat bahwa manusia itu sebenarnya dapat mencapai kebenaran, dan Tuhan itu bukanlah sebuah persona, bukan person, orang, bukan. Jadi tidak perlu harap untuk dicintainya, karena mencintai itu adalah setiap perubahan dan pikiran. Karena mencontohkannya dari setiap perbuatan dan pikiran. Contohkan saja. Filsafat maju, Aristoteles, logika sofisme palsu. Itu masa Aristoteles itu filsafat menjadi maju, dan Aristoteles itu mampu membuktikan lagi bahwasanya logika sofisme itu sebenarnya palsu. Karena kebenaran umum itu ada, pengertian umum ada, maka kebenaran umum pun ada gitu. Akal dan hati, filsafat dan agama sama-sama menang pada masa ini. Akhirnya seperti itu. Ada di sini disebutkan juga sedikit mengenai periode Helenistik. Helenistik itu apa sih? Dia itu menentang sekali ya metafisika dan memperhatikan masalah etika serta pengetahuan khusus. Jadi Helenistik itu dia berbicara dan berkelakuan seperti orang-orang Yunani atau Hellenism. Ciri-cirinya banyak banget, ada spesialisasi ilmu di sini mulai ada, dan sampai zaman modern sekarang pun masih digunakan karena ilmu-ilmu sudah terspesialisasikan di periode Helenistik ini. Terus pengajaran Athena itu mulai hilang, filsafat mulai populer tapi lebih fokus pada sosial, didominasi oleh etika. Sintesisasi pendapat lawan. Jadi karena pendapat lawan itu bersintesisasi, kekurangannya itu yakni pemikirannya filsuf itu kurang interpretasi gitu, dan ekstremisme pun mulai muncul, tapi filsafat lebih lengket dengan agama.